Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Thumma inna niyata tutlaqu wa yuradu biha ahadu maknayaini. Kemudian sesungguhnya niat itu diucapkan dan dikehendaki dengan niat itu satu daripada dua makna. Al-awwalu anna niyata ibaratun an gharadika alladhi hamalaka 'ala al-'azmi wal 'amali wal qawli. Adapun makna yang pertama, yaitu sesungguhnya niat itu satu ungkapan an gharadika, tentang tujuan, alladzi hamalaka 'alal azmi, yang mendorong tujuan itu padamu atas berencana, wal amali, dan berbuat, wal qauli, dan berucap. Wa takunun niyatu bihadzal i'tibari fil aksari khairan minal amal. Dan adalah niat itu dengan ini i'tibar, pada kebanyakan, yaitu lebih baik daripada perbuatan. In kana khairan, jika ada perbuatan itu perbuatan baik. Wa syarran minhu, dan niat itu lebih buruk daripada perbuatan. In kana syarran, jika ada perbuatan itu buruk adanya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, niyatul mu'min khairun, niyatul mu'mini khairun min amalih. Adapun niatnya orang mukmin itu lebih baik ketimbang daripada amal perbuatannya. Fandur kaifa khassal mu'mina bidzikri, maka perhatikanlah olehmu betapa Nabi mengkhususkan akan orang mukmin dengan disebutkan. Wal makna tsani anna niyata ibaratun an qasdika fi'la syai'i wa azmika alaihi. Adapun arti yang kedua, yaitu sesungguhnya niat itu satu ungkapan tentang tujuan akan mengerjakan sesuatu dan rencanamu atas sesuatu. Wa hadhihi niyatu la takunu illa khairan minal amal. Adapun ini niat, yaitu tidak ada oleh niat ini melainkan yaitu lebih baik daripada amal. Walakin la yakhlul insanu inda azmihi ala fi'li syai'in min ahadi salasi halatin. Akan tetapi tidak lepas oleh seorang anak manusia ketika berencananya dia atas mengerjakan sesuatu daripada salah satu dari tiga keadaan. Al-ula an ya'zama wa ya'mala,
adapun yang pertama yaitu bahwa ia berencana dan ia mengerjakan. Wasaniyatu an ya'zama wa la ya'mala ma'al qudrati 'alal 'amal. Adapun yang kedua yaitu bahwa berencana ia dan tidak melakukan ia serta mampu atas mengerjakan. Wa hukmu hadhil halati wallati qablaha qad ata mubayyanan fi ma ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun hukum ini keadaan dan keadaan yang sebelumnya yaitu sungguh telah datang oleh hukum padahal dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa Nabi bersabda, innallaha katabal hasanati wassayiat. Sesungguhnya Allah yaitu telah menggariskan akan segala kebaikan dan segala kejahatan. Summa bayyana dzalika biqaulihi, kemudian menjelaskan Nabi akan yang demikian itu kataba dengan sabdanya Nabi, faman hamma bihasanatin, barang siapa berniat ia dengan melakukan kebaikan, falam ya'malha, maka ia tidak mengerjakan akan kebaikan itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, niscaya menuliskan akan kebaikan itu oleh Allah di sisinya akan kebaikan yang sempurna. Fa in hamma biha, maka jikalau berniat ia dengan kebaikan, fa amilaha, lalu ia mengerjakannya, katabahallahu indahu asyra hasanat, niscaya menuliskan akan kebaikan itu oleh Allah di sisinya dengan 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat, ila adha'afin kasira, sampai berlipat-lipat ganda yang banyak. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Jika berniat ia dengan berbuat kejahatan lalu ia tidak mengerjakannya, niscaya menuliskan akan kejahatan itu oleh Allah di sisinya akan kebaikan yang sempurna. Fa in hamma biha, maka jikalau berniat ia dengan kejahatan itu, fa amilaha, lalu ia mengerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, niscaya menuliskan akan kejahatan itu oleh Allah sebagai kejahatan yang satu. Al-halatu salisatu, adapun keadaan yang tiga, an ya'zama ala fi'li amrin la yastati'u fi'lahu, yaitu bahwa berazam oleh seseorang atas mengerjakan satu perkara yang ia tidak mampu fi'lahu akan mengerjakannya, fazasiru yaqul, maka menjadilah ia yaitu mengucapkan lawis tata'tu amiltu, andai aku mampu niscaya aku mengerjakan, falahu niyatu ma lil amil wa alaihi ma alaihi, maka ada baginya niat apa yang ada bagi orang yang mengerjakan, dan kerugian atasnya apa-apa yang kerugian atas yang mengerjakan. Wad dalilu ala dzalika qauluhu alaihi salatu wassalam, adapun dalil atas yang demikian itu yaitu sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, annasu arba'atun, manusia itu ada 4 macam. Rajulun atahullahu ilman wa malan fahuwa ya'malu fi malihi bi ilmi. Pertama, orang yang memberikan akan orang oleh Allah akan ilmu dan harta, maka dia orang itu berbuat pada hartanya dengan ilmunya. Fayaqulu akharu,
Maka berkata oleh orang lainnya, "Lau atani Allahu misla ma atahu amiltu misla amali." Andai memberikan padaku oleh Allah akan seperti apa yang memberikan Allah padanya, niscaya aku melakukan dengan seperti perbuatannya. Fahuma fil ajri sawaun, maka keduanya pada ganjarannya itu sama persis. Wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman, dan ada orang yang memberikan akan dia oleh Allah akan harta, namun tidak memberikan Allah akan dia akan ilmu. Fa wa yuhbitu fi malihi bijahli, maka dia yaitu merusak pada hartanya dengan kebodohannya. Fa yaqulu akharu, maka berkata oleh orang lainnya, "Lau atani Allahu misla ma atahu amiltu misla amali." Andai memberikan akan daku oleh Allah akan seperti apa yang ia memberikan kepadanya, niscaya memperbuat oleh aku misla amali, dengan seperti perbuatannya. Fahuma fil wizri sawaun, maka kedua orang ini pada dosanya sawaun, yaitu sama saja. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang mulia, malam hari ini kajian kita akan menutup pembahasan tentang niat daripada wasiat-wasiat Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala. Setelah kita berbicara pentingnya niat dalam hidup dan kehidupan seorang muslim, kata Imam Haddad, kita kudu faham bahwa niat itu memiliki dua pengertian. Niat itu ada dua pengertian. Yang pertama, arti niat adalah satu ungkapan tentang tujuan yang memotivasi kita untuk mengerjakan sesuatu atau mengucapkan. Jadi niat itu adalah yang mendorong hati kita untuk mengucapkan sesuatu ucapan atau mengerjakan satu perbuatan. Ini arti niat yang pertama. Artinya niat itu beriringan dengan perbuatannya. Bila ini artinya, maka niat itu lebih bagus daripada amal, dan bisa jadi niat itu lebih buruk daripada amal perbuatannya. Bila niat pengertiannya adalah tujuan kita yang mendorong kita untuk berencana, untuk berbuat, atau untuk berucap. Singkatnya, antara niat dan amal bisa jadi niat lebih bagus dari amal, bisa jadi niat lebih buruk dari amal. Begitu. Niat. Biar gampang, kita ambil contoh. Dulu diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani di dalam kitab beliau Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Kata beliau,
Dulu ada orang kakak beradik, abang sama adik, kakak beradik. Kalau memenangkan kakak namanya MK, kalau memenangkan adik namanya MA. Jadi MA memenangkan adik, MK memenangkan kakak. Ini orang kakak beradik. Kakak beradik. Kita ngaji nggak ngomongin sono-sono kagak. Kakak beradik, si kakaknya soleh, nurut, taat, si adiknya bengal luar biasa. Adiknya ahli maksiat, si kakaknya ahli taat. Kakak beradik. Setelah sekian lama, sesudah berumur kakaknya 42 tahun, adiknya berumur 40 tahun. Yang namanya umur 40 itu umur yang sudah masuk memanen. Memanen, namanya umur 40. Udah waktunya memanen, kalau udah 40 ke atas. Begitu. Kalau yang belum cukup umur, nggak boleh mestinya. Belum 40. Ini 40 ke atas. Kata si abang nih, dibisikin di dalam hatinya oleh iblis. Ngapain lu ngaji mulu? Sholat malam mulu, puasa mulu, umur lu habis. Ama buat begitu doang lu jadi orang kuper di hatinya nih. Ngaji mulu, sholat, puasa, ziarah, hiburan lah. Kayak adekmu tuh, nanti taubat sebelum wafat, biar kamu ada main-mainnya juga. Begitu dalam bisikan iblisnya itu, dalam hatinya. Ternyata di saat yang sama, si adiknya rumahnya tingkat, kakaknya lantai 2, begitu adiknya lantai 1. Si adiknya mulai jenuh dengan mabuk-mabukan, jenuh dengan judi, jenuh dengan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Ngapa gua kayak begini? Padahal rambut gua udah putih. Berarti udah zamannya zaman pemutihan. Sudah saatnya meninggalkan dunia hitam dan selamat datang dunia putih. Kudunya gua main ke tempat-tempat yang putih, ke masjid, musola, majlis taklim. Ngapa gua dari muda bengal terus? Begitu kata si adek. Gua pengen kayak abang gua minsap. Mau minta dituntun sama abang gua, biar gua taubat diterima sama Allah. Begitu pikiran dia. Maka si adek itu naik tangga, pengen taubat, mau maranin kakaknya. Di lantai 2, si kakak pengen juga diajak main sama adeknya, biar bengal dikit, ntar sebelum mati taubat. Pengen jalan-jalan dengan adeknya. Si kakak turun dari lantai 2. Itu anaknya yang kecil jorokin. Main jorok-jorokan anaknya. Kena kedorong si kakak. Jatuh. Pas kena sama adeknya lagi yang lagi naik. Mana tangganya kecil sempit. Ngegulinglah si kakak dan adek. Sekarat dua-duanya. Mati dua-duanya. Pada akhirnya si adek masuk surga, si kakak masuk neraka.
Adik masuk surga, yang tukang mabok, si kakak yang tukang ibadah masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Niat dia. Dia niat pengen maksiat, mati kayak adeknya. Neraka dia. Mati su'ul khotimah. Niatin mau bengal. Si adek masuk surga gara-gara apa? Niat. Begitu. Maka makna niat pertama ibaratun an gharadika alladhi hamalaka 'alal 'azmi wal 'amal wal qaul wa takunu niyyah bihadzal i'tibar fil aksar khairan minal amal in kana khairan wa syarran minal amal in kana syarran. Niat adalah satu ungkapan tentang tujuan yang mendorong kita mengerjakan satu perbuatan. Bila ini niat bagus, bila amalnya bagus. Niat itu buruk bila amal yang dikerjakan itu buruk. Si kakak yang tadinya ahli ibadah, niat mau mabok-mabokan, mati dalam niat yang buruk, neraka. Si adik yang bengal hari demi hari mabuk-mabukan, niat bertaubat, mati dalam niat berbuat baik, maka kana khairan, dia lebih bagus. Si adik, si kakak, kana syarran, buruk gara-gara niatnya buruk. Maka mukmin yang benar, kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi di dalam Syu'abul Imannya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih bagus dari perbuatannya. Kenapa? Perbuatannya bisa kena riya, perbuatannya bisa kena mafsadat, hal negatif, tapi niat enggak bakalan tersangkut riya dan seterusnya. Maka niat ini adalah dibanyakin bagi orang beriman. Pasang niat-niat yang banyak. Pasang niat-niat yang banyak. Seorang salaf lagi sakit sekarat, dia bilang sama temannya, yuk kita umroh, kita ziarah ke Rasulullah. Kata temannya, lu udah ngap-ngapan begini ngomongin umroh. Niat kalau saya sehat umroh. Andai saya nggak sehat, dapat ganjaran umroh dari niat ini. Sebab niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih bagus dibanding perbuatan yang dia lakukan. Niat. Maka dari niat inilah ganjaran akan dinilai, bukan daripada perbuatan. Bukan dari perbuatan, dari niat. Wa innama likulli mri'in ma nawa, bukan ma amila. Ada orang punya duit, lalu dia sedekah 1000 perak. Ada orang punya duit, dia sedekah 1 juta. Ganjarannya bisa jadi di mata Allah lebih gedean 1000 dibanding 1 juta.
Karena yang bakal dinilai bukan perbuatan tapi niatnya. Makanya kata Nabi, sabaqa dirhamun alfa dirham. Duit 1000 lebih tinggi daripada duit 1.000.000. Bagaimana mungkin? Dijelaskan, ini orang yang sedekah 1.000 punya duit hari itu 10.000. Punya duit 10.000. Ini yang sedekah 1.000.000 punya duit 1.000.000.000. Maka dia sedekah 1.000 dari 10.000, berapa persen yang dia sedekahkan? 10%. 10%. Yang 1.000.000 dari 1.000.000.000 berapa persen? 0,1. Maka jangan malu jadi orang miskin, ngisi kotak amal Jumat tuh biar kata 1.000 isi. Jangan pura-pura merem aja, udah lewat aja baru melek. Ada nggak yang model begitu? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Ini namanya ndak mengerti niatul mukmin khairun min amali. Jangan malu. 1.000 kita nggak mampu kambing, ngurban ayam, jangan malu. Bisa jadi ganjarannya lebih gede dibanding yang ngorban kambing. Bila kita ngorban ayam, ayam berapa ya harganya ya? Oh 150. Bila kita punya duit cuman 1.000.000, lakan 10% lebih. Bener nggak? Begitu. Bila orang tuh duitnya 100 juta buat beli kambing, kan cuman 3% kalau 3 juta. Kan gedean dia. Begitu. Maka muslim jangan malu. Berbuat niatul mukmin khairun min amali. Enggak apa-apa 1.000. Kata Nabi, sabaqa dirhamun alfa dirhamin. Duit seperak bisa ngalahin 1.000.000. Karena yang dinilai oleh Allah quality bukan quantity. Yang dinilai adalah kualitasnya bukan kuantitasnya. Nampak 1.000.000 lebih besar dibanding 1.000, tapi tidak di mata Allah. Tidak di mata Allah. Bila tergantung mana kasusnya, itu kayak begitu. Maka mukmin jangan sungkan untuk berbuat baik. Pasang niat-niat yang baik. Niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amal perbuatannya. 1.000 dapat apa? Begitu. Tapi niatnya mulia di mata agama. Niat. Makanya ada sahabat Nabi, saya lupa namanya, Suhaib kalau tidak salah, makamnya dekat Tanaim. Waktu datang perintah hijrah ke Madinah, dia jalan udah dipapah pakai tongkat, jalan aja udah susah. Dia bilang sama anak-anaknya, saya mau hijrah ke Madinah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba. Jalan aja udah kagak bisa, mau ke Madinah 500 km. Gua bisa, kuat. Jangan halangin gua mau hijrah ke Madinah. Baru 7 kilo. Senin Kamis napasnya. Modar. Mati di Tanaim 7 kilo dari Mekah. Belum nyampe Madinah, ribut para sahabat. Ini orang dapat ganjaran hijrah apa kagak? Masalahnya belum nyampe Madinah.
masih di sekitaran Mekah. Kagak dapat kayaknya, wong belum nyampe, masih juga di Tanim. Begitu turunlah ayat wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya niatnya hijrah ke Madinah, belum nyampe Madinah mati, maka dapat ganjaran hijrah daripada niat. Sebab wa innama likulli imri'in manawa, bukan ma'amila. Dia belum beramal, masih di Mekah. Niatul mu'min khairun min amalih. Ada yang hijrah ke Madinah karena di Madinah ada Ummu Qais, perempuan cakep, cantik. Diajak nikah, kalau lu hijrah ke Madinah baru gua nikah. Maka motivasi nikahnya gara-gara perempuan. Maka wa man kanat hijratuhu limra'atin yankihuha fahijratuhu ila mahajar ilaih. Begitu. Maka buruk niatnya, disebut muhajir Ummu Qais. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, niat itu satu ungkapan tentang menyengajanya kita melakukan sesuatu perbuatan. Janji kita, kepengenan kita melakukan sesuatu. Niat bisa berarti kepengenan mengerjakan sesuatu. Bila ini yang terjadi, bila niat maknanya kepengenan, maka niat pastikan lebih tinggi dibanding perbuatan. Kata Imam Haddad, namun bila niat maknanya kepengenan kuat di hati, ini bisa terjadi ama kita satu daripada tiga pilihan. Dan di sini kita harus pahami betul urusan niat. Ada orang enggak ngapa-ngapa, dosanya sebukit segunung, gedenya kayak apa, padahal mabok juga enggak. Ini yang harus dipikirin sama kita ini. Niat bimakna kepengenan kuat dalam hati kayak orang. Ini nih berbahaya. Ada tiga kemungkinan. Bila ini yang terjadi, satu, dia kepengen dan dikerjakan. Dan ini sudah zahir dan jelas. Pengen ngorban, beli kambing, potong Idul Adha. Ini jelas, nggak usah ditanya. Yang ini pada bagiannya. Yang kedua, kepengen namun tidak dikerjakan, padahal ada kemampuan. Kepengen namun tidak dikerjakan, padahal ada kemampuan untuk mengerjakan. Yang model begini, kepengen, ada kemampuan untuk mengerjakan, namun tidak mengerjakan. Ini bagaimana? Kalau ini persoalannya, kata Imam Haddad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya, juga Imam Muslim,
di dalam Sahih Muslimnya daripada sepupunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abbas, mufassir besar, pakar tafsir besar dari kalangan sahabat, yang lahir 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nabi wafat umurnya baru 13 tahun. Namun beliau banyak menyerap ilmu Rasulullah. 1660 hadis disampaikan kepada umat. Salah satunya kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanati was sayyiat. Allah udah gariskan ada kebaikan, ada keburukan. Ada ganjaran, pahala, ada siksaan. Kata Nabi, siapa orangnya dia niat dalam hatinya ngerjain yang baik, lalu tidak dikerjain, dikasih ganjaran atu. Niat berbuat baik lalu enggak dikerjakan, dapat ganjaran atu. Kalau dikerjakan dapat ganjaran tergantung, sedikitnya 10, 100, 700 kali lipat sampai tiada hitungan. Tergantung amalan apa yang dikerjakan. Namun bila niat berbuat jahat, niat berbuat dosa, mampu ngerjakan dosa enggak dikerjain, dikasih ganjaran atu. Dikasih ganjaran atu. Niat berbuat jahat bisa ngerjain enggak jadi, dapat ganjaran atu. Namun kalau dikerjakan dapat dosa atu. Artinya begini, bagaimana ada orang niat mampu ngerjain enggak ngerjain, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ini bagaimana hasilnya? Kata Nabi, dilihat. Perlu diketahui bahwa dalam diri kita ada malaikat 2, Raqib dan Atid. Raqib ama Atid. Raqib mencatat amal baik kita, sedangkan Atid kerjaannya mencatat amal-amal buruk kita. Raqib dan Atid ada pimpinan kepala, ada anak buah, stafnya. Raqib adalah pimpinan dan Atid adalah anak buah. Pimpinan bisa berbuat apa yang dia mau. Anak buah tidak boleh, kecuali harus mengikuti arahan pimpinan. Ketika ada orang niat mau ngaji malam Sabtu di At-Tahiri, mau ngaji, niat hari Jumat atau malam Jumat, besok malam saya mau ngaji malam Sabtu, bisa ngaji untuk jalan wong sehat, enggak dikerjain, dapat ganjaran atu. Ganjaran apa? Ganjaran apa? Hah? Niat berbuat baik, enggak dikerjain, dapat ganjaran atu. Tulis atu, ganjaran niat.
Bila dikerjakan, maka dikasih ganjaran tergantung niatnya berapa. Ngaji, apa motivasi ngaji? Bersyukur nikmat akal, menghilangkan kebodohan, beriktikaf di masjid, bersilaturahim, melestarikan Islam, makin banyak, makin gak ada hitungan. Begitulah kerjaan malaikat raqib, memberi ganjaran pahala ngaji. Namun bila orang niat berbuat jahat, besok saya hari Sabtu mau nyolong, niat berbuat jahat, mau nyolong, mau ditulis sama malaikat atid, niat berbuat dosa, diomelin sama raqib, tuh pimpinan tuh begitu. Mau ditulis, jangan tulis. Begitu kata malaikat raqib amatid. Lawang udah niat, baru niat. Kalau lu tulis, takut dia kagak jadi, coret lagi. Jadi buku cepet penuh, ditipekin mulu. Orang kagak jadi, begitu. Nggak usah. Tuh, anak buah kudu nurut sama pimpinan. Kagak ditulis. Kagak. Benar besok nyolong mangga. Sesuai dengan niatnya. Dipetik tuh mangganya Pak Haji Ahmad. Dia mau ditulis sama malaikat atid, nyolong mangga. Diomel lagi, jangan tulis, tunggu dulu 6 jam. Udah metik, takut dibalikin. Kalau dibalikin kagak jadi, lu udah coret, tipek lagi, penuh buku. Jangan. Udah lewat 6 jam, dimakan tuh sama dia mangga itu, masuk perut, kagak mau nulis, takut diomelin lagi sama atid. Baru atid omel, tulis. Kenapa nggak ditulis? Takut ditegur lagi. Ini udah masuk perut, ini udah bener, nggak bisa dibalikin. Mau dibalikin bentuknya kuning juga dari bawah, begitu. Biarin, tulis atu. Tuh, murahnya Allah sama kita. Tapi kalau kita niat mau nyolong, besok bisa nyolong nggak ada orang, tapi nggak kita kerjain, dapat ganjaran. Niat berbuat jahat ora jadi, atu ganjarannya. Tuh murahnya Allah. Tapi kalau niat berbuat baik, langsung tulis, jadi atau enggak jadi. Tapi kalau niat berbuat jahat, kagak boleh langsung tulis, takut kagak jadi. Bila mana kita punya kepengen, mampu ngerjakan, hendak ngerjakan, bila niat itu baik dapat ganjaran, bila niat itu buruk enggak dikasih dosa dengan niatnya doang. Inilah niatul mukmin khairun min amalih, terlepas bagaimana. Yang menjadi persoalan hadirin yang ketiga, ini nih yang harus dipikirin sama kita, yang ketiga. Karena yang ketiga ini yang harus dipikirin. Ngapa partainya memenang banyak tapi suaranya dikit, yang ketiga ini nih. Begitu. Ini keadaan ketiga. Ini yang harus dipikirin. Apa tuh? Kepengen ngerjain namun enggak mampu. Repot nih pada bagian ini. Kepengen namun enggak mampu. Bila baik bernilai baik, bila buruk
bernilai lebih buruk lagi. Bagian ini yang harus dipikirin sama kita. Kita ambil contoh. Ada teman kita sedekah di atas panggung orang hajatan tuh. Apa namanya? Iya, nyawer. Nyawer lagi dikata sedekah. Nyawer. Nyawer. Begitu. Begitu. Nyawer. Nyawer. Nyawernya sih di sebelah Cidrodol, sebelah sonoan, tapi tinggalnya mah di Kampung Baru. Emang ada? Oh, kagak ada. Ini ada orang nyawer, ini mau orang nyawer. Ada biduan dia ngasih duit 20.000. Kang Mas 20.000. Dipanggil Kang Mas doang. 20.000. Bagi lagi 50.000. Padahal duitnya banyak. Duitnya banyak, tapi nyawernya 10.000, 20.000, sampai 50.000 nyawernya. Duitnya banyak. Tuh orang, kata kita yang miskin nonton di situ, kata kita, kalau gue duitnya banyak kayak Pak Haji itu banyak, gua mau bukan 20.000, 100.000. Apanya? Nyawernya. Maka ini orang miskin dapat dosa sebanyak dia nyawer. Yang puluhan ribu, ada 100 lembar, kan 1 juta ya. Tinggal hitung dosanya. Berapa tuh? Berapa tuh? Kayak begitu. Tinggal hitung tuh dosa, hitung. Ada orang enggak muda, kakek-kakek, enggak muda. Kakek. Ada anak muda jalan-jalan di Kampung Baru. Dia sama ceweknya digandeng doang tuh cewek, digandeng. Kata si engkongkong itu, dia bilang, kalau gue kayak dia, bukan gandeng, gua peluk, gua cium, kagak ngerjain, dosanya lebih gede dari yang ngerjain. Ingetin tuh kalau kita punya niat-niat begitu tuh, melihat orang berbuat maksiat, begitu. Kayak begitu tuh. Ada orang berbuat mabuk, kalau gua enggak segitu, lebih dari itu. Padahal kita kagak punya. Itu dosanya lebih gede daripada yang ngerjain. Dosanya. Ingetin tuh. Kita niat-niat buruk jangan ada dalam hati kita, karena akan kita dapat dosa. Fahuma fil wizri sawaun. Dia yang kagak nyawer ama yang nyawer sama-sama berdosa. Gara-gara apa? Niat. Kalau gua kaya kayak dia, gua lebih dari itu, benar-benar kasih dosa. Tapi kalau dibimbing niatnya yang kagak mampu ini, maka dia dapat nilai sama seperti yang ngerjain. Dia main ke Meruyung, ada masjid Kuba Mas, Budian Al-Mahri, terkagum-kagum. Dia bilang dalam hatinya, kalau gua kaya, gua pengen bangun masjid kayak Budian 2 minimal atu. Orang ini dapat ganjaran bangun masjid. Ketika ampe mati,
kagak kaya-kaya. Niat. Ada orang nyantunin yatim 1000 yatim. Dia pasang di hatinya, kalau gua kaya, gua nyontoh Pak Haji Ahmad, nyantuni yatim 1000 juga. Maka dia biar kata miskin dapat ganjaran nyantunin yatim 1000. Maka di akhirat nanti ada yang protes sama Allah, kata Nabi, ya Rob, ini ganjaran bukan saya punya, saya nggak punya amalan ini. Ini pahala niatmu. Niat pengen nyantunin yatim 1000. Nih ganjarannya. Ampe mati. Lukismin. Apaan? Ya miskin ya. Miskin. Begitu. Maka pasang niat-niat yang baik. Pasang. Yang baik-baik. Di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Imam Bukhari juga riwayatkan hadis dalam Sahihul Bukhari dari Sayyidina Anas bin Malik. Terjadi pada tahun 9 Hijriah. Saat Rasulullah SAW perang Tabuk, menang, pulang ke Madinah, belum masuk gerbang kota Madinah, Nabi pidato terakhir. Di hadapan para sahabatnya kata Nabi, inna bil Madinah la aqwaman ma sirtum masiran wala salaktum fajjan wala qata'tum wadiyan illa wahum ma'akum syarakukum fil ajri habasahumul uzru. Kata Nabi, saudara, di kota Madinah ini ada banyak orang. Lu perang, dia kagak ikut perang, tiduran di rumah. Lu kepanasan, dia kagak kepanasan. Lu kedinginan, dia kagak kedinginan. Tapi sama ganjarannya amal lu padeh. Sama, enggak berkurang bareng dikit, enggak. Padahal di rumah mulu. Habasahumul uzru. Dia ada uzur. Sakit. Di hatinya kencang pengen ikut perang Tabuk bersama kita. Tapi nggak bisa karena sakit. Dia dapat ganjaran dari niat kencangnya dia karena tidak ada kemampuan. Maknanya seorang muslim yang baik pasang niat-niat yang baik dengan ketidakmampuan. Orang-orang pada haji tahun ini, kita nggak ada duit, nggak bisa haji, duit kita belum cukup. Tapi pengen ada walimatus safar, kita datang. Saking pengennya haji. Ada orang mau berangkat, kita datang. Karena kita nggak punya duit, pengen haji. Yakini Anda dapat ganjaran haji saban tahun. Walaupun nggak pernah ke Mekah. Bila ada di hatinya niatan pengen haji, namun apa daya, uang tak ada. Falahu niyatu malil amil, maka dia dapat ganjaran seperti ganjaran orang berhaji. Dia ke Arafah tidak dapat ganjaran wukuf di Arafah. Dia mabit ke Muzdalifah enggak dapat ganjaran mabit. Kepanasan, kedinginan, dia tidak, di rumah aja. Tapi niatnya kencang pengen haji. Di hatinya ada. Ayyu muslimin nawa fi qalbihi al-hajja wal umrah wa ziyarah ila Rasulillah. Walakin kana fi hayatihi udhrun fa abshir anna Allah qad kataba lakal ajra fil haji wal umrah wa ziyarah. Muslim mana yang punya niatan mau haji, mau umrah, mau ziarah ke Rasulullah, tapi apa daya duit enggak ada, belum cukup untuk berangkat, belum cukup untuk berangkat, belum cukup, tapi pengen
Allah kasih ganjaran haji. Idul Adha besok orang pada kurban, enggak cukup duitnya buat ngurban, cuman ada 200.000, enggak cukup buat beli kambing. Niat dia pengen ngurban, kenceng di hatinya, merasa berduka enggak bisa ngurban, enggak bisa ngamalin ajaran Rasulullah SAW. Gembiralah, Anda dapat ganjaran kurban saban tahun dengan niat Anda ngurban sementara Anda tak memiliki kemampuan. Dari Anda ucapkan lawis tata'tu amiltu, kalau saya mampu saya ngurban, kalau saya mampu saya haji, kalau saya mampu saya umroh. Dapat ganjaran haji saban tahun, dapat ganjaran umroh saban hari, dapat ganjaran kurban saban tahun dari niat-niat mulia sementara kemampuan tidak ada. Begitu sebaliknya, ada orang berbuat maksiat, kita bilang lawis tata'tu la amiltu, kalau saya punya duit banyak gua bakal nyawer kayak dia, lebih dari dia. Maka kita dapat dosa sama kayak yang nyawer. Jangan pasang niat-niat buruk di hati kita. Kerugian ada pada kita. Niat bersiso, matinya dalam keadaan kafir. Ketika disalim, suruh sujud sama setan, gua nggak bisa, gimana sujudnya, gua disalim. Lu niat di hati, isyarat sama palamu nunduk, udah cukup. Maka dia nunduk, mati kafir. Niat, maka niat ini kita harus pilah dan pilih. Keburukan jangan diniatin, ngeri. Coba cerita kakak beradik yang ono niat mau berbuat baik, mati surga. Yang ono tukang ibadah niat berbuat buruk, mati neraka. Begitu, rugi. Karena itu pasang niat-niat yang baik. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah radhiyallahu ta'ala an, Ibnu Majah menyampaikan hadis dari Abi Kabasyah Al-Anmari. Beliau bilang, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia ada 4 model. 2 dan 2. 1, ada orang punya harta, dibelanjakan hartanya buat kebaikan. Ada orang yang enggak punya harta, lalu dia niat kayak dia. Ada orang nyantunin yatim, gua pengen kayak dia kalau gua kaya. Sama, maka orang miskin masuk surga sama dengan orang kaya bareng, bila si miskin mengerti perintah agamanya. Pasang niat yang kenceng dalam hati, segala macam kebaikan, pasang niat yang kenceng. Si miskin bakal bareng sama yang kaya. Yang kaya haji 7 kali, kata kita, gue pengen haji 7 kali. Kayak dia kalau duitnya banyak, ganjarannya sama. Kalau dia mati sampai miskin juga, tertulis dalam buku catatan amalnya, ganjaran haji 7 kali. Pasang niat. Niat ini yang penting. Niat ini. Begitu sebaliknya kata Nabi, ada orang punya harta menyimpang, lalu si miskin niat kayak dia, kalau gua kaya dia. Ini si miskin masuk neraka bareng sama si kaya, padahal dia miskin enggak ngerjain apa-apa. Maka kelola niat kita, dandanin niat kita, cek ulang niat kita,
lempengin niat kita, saking bahayanya niat ini. Lebih-lebih kita orang kaya, mampu haji, berangkat. Tapi kalau kita enggak ada niatan sama sekali, kepengen buat haji padahal duitnya banyak, maka munafik nih orang, munafik. Masa kepengenan aja berbuat baik enggak ada, pengen sowan sama Rasulullah tidak ada, pengen ziarah ke Baitullah tidak ada masalah pada jiwanya. Man mata walam yahujja walam yuhaddis nafsahu bil haji mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa orang mati padahal mampu tidak berhaji, tidak ada juga kepengenan di hatinya mau haji, enggak ada, entar aja kepengenannya bangun kontrakan, bangun ini, beli ini, haji enggak ada, maka dia mati ada percikan kemunafikan di dalam jiwanya. Na'udzubillah min dzalik. Bagi kita yang enggak punya, banyakin kepengenan yang bagus-bagus, sebab di sana punya nilai kebaikan yang besar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Kita mampu untuk niat-niat yang mulia, dan Allah beri kemampuan merealisasikan niat-niat yang mulia dengan tindakan nyata, amal-amal soleh. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah 500.